Halo teman-teman, ketemu lagi. Mari kita wujudkan salah satu tujuan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara sama-sama belajar tentang arsitektur di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas sebuah material yang baru lagi. Material ini namanya bambu charcoal fiber, atau di Cina sana disebut dengan bambu charcoal wood veneer, ada juga yang nyebutnya kayak gitu. Untuk sekarang kita nyebutnya bambu charcoal fiber yang dikirim dari VAGG. Nah, gimana kira-kira sosok dari material yang akan kita bahas ini? Mari kita ikuti saja videonya. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini dia material bambu charcoal fibernya. Ini ada beberapa sampel dari VAGG. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampel. Jadi bambu charcoal fiber ini adalah salah satu dari kategori wall panel. Material ini sering dipakai di bangunan yang bergaya minimalis dan luxuris serta modern luxuris. Kalau untuk klasik atau kayak gaya Bio-Village, tahu Bio-Village, gayanya kayak gini, itu kurang cocok kalau kita pakai material ini. Jadi cocoknya cuma di gaya minimalis, luxuris, modern. Bambu charcoal fiber ini itu tersusun dari 3 lapisan. Yang paling atas, yang tengah, dan yang terakhir itu yang ada di belakang sini, lapis ketiga. Kalau yang lapis atas dan lapis bawah ini namanya kristal seramik. Cuman kalau saya pegang dan saya lihat pakai mata saya, ini nggak kayak seramik ya. Dia kayak plastik. Lalu itu kan tadi dibilang bagian atas dan bagian bawahnya terbuat dari kristal seramik, sedangkan di bagian atasnya ini ternyata ada lapisan satu lagi, lapisan yang inilah lapisan yang utamanya gitu, yang untuk menjadi daya tarik dari material ini. Kayak ini misalnya V183, itu kan materialnya warnanya coklat ini. Terus di belakang material yang warna coklat ini baru ada yang namanya kristal seramik tadi. Baru setelah kristal seramik yang di tengah-tengah ini ada namanya material bambu carbon fiber. Dia mirip kayak apa namanya? Kalau dilihat loh, mirip kayak HCP. Kalau dilihat pakai mata. Cuman kalau dipegang apalagi ditusuk pakai kuku, itu dia bambu charcoal fiber ini bahannya empuk gitu, kayak gabus busa topi yang warna hitam. Dan jadi beda, nggak sama kayak ACP. Kalau ACP kan dipencet gini dia keras karena itu bahannya dari plastik yang padat, solid gitu loh. Kalau ini enggak. Nah, setelah lapis yang tengah itu, barulah ini yang paling belakang ada kristal seramik lagi. Jadi sebenarnya ini ada 4 layer, bukan 3 layer gitu. Semuanya ada 4 layer. Dan satu lagi sih, saya rasa kayaknya ini hanya diperuntukkan untuk interior aja. Kalau untuk eksterior itu nggak bisa, dia nggak tahan sama panas dan hujan. Lalu ini yang coklat V183, ini namanya matte gold. Kalau yang ini V157, ini namanya tadi udah saya sebut silver water ripple. Lalu yang
ini V178 namanya matte silver. Kalau yang ini V179 namanya matte gray, warnanya agak keabu-abuan gitu. Lalu yang ini V180 namanya matte champagne. Ini warnanya ya agak-agak abu-abu, agak kecoklatan dikit gitu. Dan untuk spesifikasinya, dia ini memiliki tebal 5 mm, semuanya 5 mm, nggak ada yang lebih dari itu tebalnya. Lalu untuk lebar dan panjangnya itu berada di ukuran 1220 mm dikali 2440 mm. Lalu keunggulannya atau fitur dari material ini, dia tuh anti air dan bisa ditekuk-tekuk, bisa di bending. Jadi kalau ini kan karena dia posisinya kecil sampelnya, jadi nggak bisa ditekuk. Kalau misalnya dia lebar, satu lembar 1,2 kali 2,4 meter itu dia bisa ditekuk-tekuk. Ini semua tipe ini itu dia bisa ditekuk-tekuk kayak yang ada di video ini. Nah, kalau yang ada di video ini materialnya dari Cina, namanya bambu charcoal wood veneer. Namanya bambu charcoal wood veneer, material yang cukup baru. Bukan cukup baru sih, memang baru ya. Soalnya belum ada gitu loh di Indonesia ini. Baru VAG ini doang yang munculin material ini, bambu charcoal fiber. Lalu kelemahannya apa? Kelemahannya itu dia, kalau yang saya lihat di sini di material sampel yang dikirim ini, nih, dia tuh tidak anti gores gitu ya. Dia itu tidak tahan terhadap goresan. Nih kayak ini nih, ada nih goresan kena ininya, kena ini di sini ada goresan. Lalu di sini juga mana ya, nih ada goresan. Apalagi yang di ripple ini nih, yang di ripple ini dia benar-benar tergores, jadi tidak tahan terhadap goresan. Atau mungkin ini ada lapisan plastiknya gitu ya, jadi harus dilepas dulu apa ya plastik. Cuman ini kayaknya bukan lapisan ininya loh. Nih saya copot ya, jadi dia jadi jelek malah kalau dicopot lapisan plastiknya tuh. Jadi dia ini tidak anti gores. Jadi kalian harus hati-hati dalam memasang material ini. Dan itu tadi spesifikasinya. Lalu bisa dipakai untuk apa aja sih bambu charcoal fiber ini? Jadi bambu charcoal fiber ini bisa dipakai untuk wall panel yang paling pertama, untuk dinding. Selain untuk wall panel, dia juga bisa dipakai untuk bikin plafon kayak yang ada di gambar ini. Lalu untuk bikin wardrobe, lemari kalian bisa juga pakai ini. Dan untuk harganya, saya tidak tahu harganya berapa per lembar. Jadi kalian kalau mau tahu harganya per lembar, itu kalian kontak aja langsung ke nomor yang ada di sini. Jadi kalian tanya aja langsung ke adminnya berapa harga per lembar dari bambu charcoal fiber ini. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan tentang material bambu charcoal fiber yang ada di depan kalian ini. Semoga videonya bisa membantu dan memberikan pencerahan bagi kalian semua yang sedang mencari material wall panel untuk proyek interiornya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.